Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Surah An-Nas. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang membaca Surah An-Nas dan memahami makna atau kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Baik anak-anak, pertama kita akan belajar membaca Quran Surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6 sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dan sesuai dengan tajwid atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Silakan anak-anak memperhatikan dan diikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah kita membaca surah An-Nas ayat 1 sampai 6, sekarang kita belajar arti dari surah An-Nas ayat 1 sampai 6 yang tadi kita baca. Ayat pertama artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. Ayat ketiga sembahan manusia. Ayat yang keempat dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat yang keenam dari golongan jin dan manusia. Nah, itu tadi arti dari ayat 1 sampai 6 yang kita baca. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kandungan atau makna yang terdapat di dalam surah An-Nas. Apa saja makna dan kandungan yang terdapat dalam surah An-Nas? Nah, silahkan diperhatikan penjelasan berikut ini ya. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan belajar makna atau kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nas. Apa saja kandungan atau makna yang ada di dalam surah An-Nas? An-Nas artinya manusia. Jumlah ayat surah An-Nas itu ada 6. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Surah An-Nas ini juga tergolong ke dalam kelompok surah Mu'awwizatain, yakni surah yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah satunya lagi yaitu surah Al-Falaq. Surah An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang berasal dari manusia, jin dan setan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta, Allah penguasa alam semesta. Semua manusia harus beribadah dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, bagaimana video yang Bapak sampaikan? Nah, mudah-mudahan menarik dan bisa menjadi pedoman buat anak-anak untuk pelajaran selanjutnya. Sampai berjumpa di video menarik lainnya dari Bapak. Tetap semangat,
rajin ibadah, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak semua bisa kembali ke sekolah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.